artikel Kristen dengan judul Reformasi yang Kepalang Tanggung. Sejak rasul-rasul pulang ke sorga, murid-murid mereka sangat setia. Mereka dianiaya oleh kaisar demi kaisar, namun itu justru membuat mereka semakin setia dan semakin giat menginjil sehingga orang Kristen semakin bertambah. Kemudian iblis menyadari bahwa taktik penganiayaannya tidak berhasil. Iblis menyadari bahwa jika dia berpura-pura jadi Kristen dan membelokkan kekristenan dari dalam, pasti akan lebih berhasil. Iblis memakai Konstantin mendukungnya menjadi kaisar pada tahun 303 AD, bahkan menjadi Kristen pada tahun 313 AD. Walau tidak mau dibaptis sampai saat hampir mati. Oleh Konstantin gereja digabungkan dengan negara, maka terciptalah gereja Roma Raya atau gereja Roma yang universal, atau yang umum, atau yang Katolik, atau yang am. Semua kelompok Kristen yang tidak setuju akan dibakar hidup-hidup. Mengerikan, semua bayi yang lahir harus segera dikristenkan dengan dibaptis yang mereka ubah menjadi percik untuk mengakomodasi bayi, agar orang-orang menjadi Kristen sejak bayi, sehingga mereka tidak lahir baru. Dengan demikian gereja bahkan seluruh kekaisaran dipenuhi orang Kristen, namun yang bukan atas pengakuan iman, melainkan atas dibaptis atau dipercik saat bayi. Sekelompok orang Kristen yang mengerti Alkitab tidak setuju gereja digabungkan dengan negara, dan juga tidak setuju bayi yang belum mengerti tangan kanannya dikristenkan dengan dibaptis atau dipercik. Karena mereka akan dianiaya, mereka bersembunyi. Mereka membaptis ulang orang-orang yang tadinya dibaptis saat bayi yang sadar dan mau bergabung dengan mereka. Kata membaptis ulang atau anabaptis ini kemudian menjadi sebutan terhadap mereka, yaitu kelompok pembaptis ulang atau kelompok anabaptis. Akhirnya karena pencampuran gereja dan negara, maka pengajaran gereja negara semakin menyimpang. Gereja negara dalam kegelapan kurang lebih 1 milenium. Pekerjaan utama gereja negara ialah mencari anabaptis untuk memusnahkan mereka. Puncaknya kegelapan gereja sampai abad 16, Paus saat itu atau Leo X memerintahkan kepada imam gereja Katolik agar orang-orang yang menyumbang dalam jumlah tertentu untuk pembangunan katedral di Roma didoakan agar semua dosa mereka diampuni dan diberi semacam sertifikat. Inilah yang disebut surat pengampunan dosa. Martin Luther, seorang rahib di wilayah Jerman, merasa risih dengan surat pengampunan dosa itu. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, memakukan opininya atau protesnya di pintu gereja Wittenberg. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, memakukan opininya atau protesnya di pintu gereja Wittenberg. Tidak terasa peristiwa itu sudah lebih dari 500 tahun berlalu. Pertama, Luther dengan sangat tulus memegang teguh kebenaran. Ia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman dan untuk kata baptis ia memakai kata selam atau Tauhe. Dan tentu bayi tidak boleh dibaptis. Saat awal reformasi, Luther tidak setuju membaptis bayi. Iblis marah besar dan berusaha membunuh Luther dengan segala cara. Kemudian iblis menawarkan perlindungan kepada Luther melalui Raja Jerman dan dengan kondisi menjadikan gereja Luther sebagai gereja negara Jerman. Kembali gereja dan negara disatukan lagi, dan praktik pembaptisan atau pemercikan bayi dilaksanakan lagi. Dalam pemandangan iblis, sekalipun mereka sudah protes dan keluar dari Katolik, namun selagi mereka masih mau mempraktikkan pembaptisan atau pemercikan bayi, maka hanya masalah waktu karena nanti mereka pasti akan kembali lagi ke bawah cengkramannya. Kelompok Anabaptis yang sejak zaman Konstantin tidak rela bergabung ke dalam Katolik dan dicari serta dianiaya 1 milenium. Ketika melihat tindakan Luther yang memprotes, sangat bergembira. Mereka berpikir bahwa akhirnya orang-orang yang cinta kebenaran bisa melihat kesesatan Katolik. Tetapi saat melihat mereka menggabungkan gereja mereka dengan negara dan mempraktikkan pembaptisan bayi kembali, kelompok Anabaptis kecewa berat. Mereka sangat kecewa pada reformasi yang kepalang tanggung itu. John Calvin mengikuti jejak Luther dan menjadikan kota Geneva sebagai markasnya. Dia terpengaruh buku Agustinus yang berjudul The City of God, berusaha menjadikan kota Geneva, kota kudus, kota Allah, sehingga setiap orang yang menentang doktrinnya diusir dari kota Geneva.
Gereja yang didirikannya diberi nama Reform dan pemerintahan gereja dengan sistem penatua atau Presbyteros, sehingga disebut juga Presbyterian. Michael Servetus, seorang Monotarian, mengirim 30 pucuk surat protes terhadap pengajaran Calvin tentang predestinasi yang menurutnya tidak alkitabiah, menantang Calvin debat di kota netral. Tetapi Calvin tidak menjawab. Namun suatu hari Servetus ada keperluan ke kota Geneva, dia ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Teman Calvin, Zwingli, adalah kelompok Protestan yang paling banyak membunuh kaum Anabaptis. Dia menenggelamkan Felixman di Sungai Limnat. Seorang yang menjunjung Alkitab di tangan kiri sambil tangan kanannya memegang api dan tali untuk membakar dan menenggelamkan Anabaptis. Dalam sejarah tercatat kelompok Calvin berdebat dengan kelompok Arminius di Belanda yang sangat terkenal, dan ketika mereka kalah anggota debat ditangkap, dan ada yang sempat lari namun ada juga yang dibunuh. Mereka bersemboyan "Back to the Bible", tetapi sayang sekali tidak pernah sampai pada Bible. Setiap tahun sudah lebih 500 tahun mau kembali ke Alkitab, namun tidak pernah sampai pada Alkitab. Seharusnya mereka melakukan reformasi sekali lagi, yaitu reformasi yang tuntas, bukan yang kepalang tanggung. Mereka harus berani membuang doktrin yang menjerat mereka dengan tegas dan tuntas. Jika tidak, maka mereka akan semakin terbenam. Sudah banyak gereja Reform dan Presbyterian dan Protestan yang menyerukan untuk bergabung kembali ke Roma Katolik, seolah-olah tindakan Luther, Calvin, dan Zwingli 500 tahun lalu adalah kesalahan. Luther sudah pernah lompat keluar dari Roma Katolik, cuma sayang lompatannya tidak cukup jauh. Dia seharusnya bergabung dengan para Anabaptis yang tersembunyi yang oleh pencatat sejarah dianggap tidak eksis. Pilihan Luther saat itu memang sangat berat. Jika dia bergabung dengan Anabaptis, maka dia akan terus jadi buronan dan bisa mati di tiang bakaran atau masuk ke bawah perlindungan Raja Jerman. Nama Protestan diberikan karena Luther protes gereja Katolik. Seharusnya orang Protestan sangat mengerti tentang urusan protes memprotes. Dengan tulisan ini bukan protes, melainkan kasih masukan bahwa pemrotesan mereka itu kepalang tanggung. Justru mereka kembali melakukan dua kesalahan utama dari Katolik yang mereka protes, yaitu gereja gabung dengan negara dan pembaptisan atau pemercikan bayi. Anabaptis sejati memandang dengan jelas kesalahan mereka dan berdoa dengan kasih untuk mereka, agar Tuhan menerangi hati mereka. Mereka disedot dan disekap sehingga tidak sanggup lepas dari pusaran air organisasi. Seharusnya jika tak bisa menyelamatkan organisasi, mereka harus berusaha menyelamatkan diri secara pribadi. Kalau tidak, maka mereka pasti tenggelam. Mereka harus keluar dan melompat dari perahu yang akan semakin mendekat ke Roma, apalagi jika masih dekat pantai atau ada perahu lain yang siap menolong. Mari merenung dan berpikirlah keras. Pakailah akal budi yang diberikan Tuhan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak kebenaran Alkitabiah, silakan berkunjung ke alamat website kami www.grafeministry.org, drsuhentolioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebiah Grafe dan Gebiah Indonesia, Dr. Suhentolio, DRE, THD. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.